Indonesia memiliki ragam kekayaan alam. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Garis pantainya membentang sekitar 5.000 km dari timur ke barat dan 1.800 km dari utara ke selatan. Separuh wilayah Indonesia ditutupi oleh hutan. Curah hujan yang melimpah menciptakan tanah subur untuk bercocok tanam dan beternak. Sungai, danau, dan laut menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Di bawah tanah, terkandung logam dan mineral yang beraneka ragam. Indonesia adalah negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa. Ibu kota Jakarta menjadi salah satu kota terbesar di dunia dengan 34 juta penduduk. Indonesia memiliki beragam suku dan bahasa. Terdapat sekitar 1.300 suku dengan lebih dari 700 bahasa daerah. Keragaman sejarah, suku, dan budaya di Indonesia menarik wisatawan mancanegara. Dalam 3 dekade terakhir, kondisi ekonomi dan kesehatan kita telah jauh meningkat. Namun, kita masih menghadapi gizi buruk pada anak, tingginya angka putus sekolah, dan penyakit menular. Indonesia merupakan produsen timah terbesar kedua di dunia setelah Cina, dengan sebagian besar cadangan dan produksinya berasal dari Kepulauan Bangka Belitung. Di Pulau Bangka, perusahaan-perusahaan tambang timah memiliki sekitar 800 izin yang tersebar di wilayah daratan dan perairan lepas pantai. Setiap perusahaan tambang timah wajib mengalokasikan dana PPM untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang terdampak oleh penambangan timah. Undang-undang di Indonesia mewajibkan seluruh perusahaan tambang untuk melaksanakan program PPM. Di Bangka, dana PPM dapat digunakan untuk mendanai UMKM baru atau yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mendukung sekolah, guru, dan pendidikan agama, mendanai fasilitas dan pelayanan publik seperti masjid, gereja, dan posyandu, mendanai kegiatan sosial dan budaya. Anda dan anggota komunitas Anda dapat memengaruhi proyek dan kegiatan yang layak mendapatkan pendanaan. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung telah menyusun panduan berisi daftar desa penerima dana PPM, dan desa Anda adalah salah satu dari desa-desa tersebut. Pada tahun 2022, dana PPM di Bangka mencapai sekitar 21,6 miliar rupiah. Jika Anda menggunakan uang kertas Rp100.000, Anda dapat menutupi hingga 26 lapangan badminton. Dana PPM dari tambang timah harus dikelola dengan baik agar benar-benar memberi manfaat bagi Anda dan orang-orang di komunitas Anda. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, manfaat dari kegiatan pertambangan adalah hak seluruh rakyat, termasuk anak cucu kita. Di beberapa desa, anggota masyarakat meminta pemerintah desa dan perusahaan tambang menggunakan dana PPM untuk meningkatkan kesejahteraan dan mata pencaharian mereka. Di salah satu desa di Kabupaten Bangka, sekelompok ibu rumah tangga mendiskusikan berbagai cara untuk meningkatkan penghasilan mereka. Kelompok ini terdiri dari 16 ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan formal. Salah satu dari ide mereka adalah menyewa lahan untuk bertani. Dengan dukungan kepala desa, mereka mengajukan proposal dan berhasil mendapatkan dana PPM dari perusahaan tambang timah. Dana itu digunakan untuk menyewa lahan, di mana mereka mulai menanam kacang tanah, cabai, dan jagung. Hasil panen dijual di pasar lokal. Mereka juga mencoba menanam sayuran dalam polybag sebagai metode baru. Bertani membantu mereka menambah penghasilan rumah tangga. Para ibu merasa bangga karena kegiatan ini memberi manfaat, bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk masyarakat sekitar. Kini, mereka sedang mencari lahan baru untuk disewa dan mengajukan kembali dana PPM untuk melanjutkan kegiatan pertanian tersebut. Di desa lain di Bangka, komunitas nelayan Bubu mengembangkan jaring ikan terapung untuk budidaya ikan. Namun, mereka masih kekurangan modal untuk meningkatkan produksi dan pendapatan. Para nelayan kemudian berkumpul dan sepakat mengajukan dana PPM untuk membeli pakan dan bibit ikan. Dana PPM membantu para nelayan meningkatkan hasil tangkapan dan memperbaiki kehidupan mereka. Di salah satu desa di pesisir Bangka, sekelompok warga menjalankan usaha kecil pembuatan keripik buah. Dengan bantuan dana PPM,
Mereka membeli mesin pengering, penggoreng, dan pengemas untuk meningkatkan produksi. Keripik buah buatan mereka kini dijual ke berbagai toko guna menambah penghasilan. Contoh lain manfaat penggunaan dana PPM yang diterima masyarakat yaitu penanaman pohon, pengolahan minyak atsiri, pemberian beasiswa untuk anak-anak, reboisasi hutan mangrove, dukungan untuk posyandu, serta pembiayaan pusat-pusat pembelajaran agama seperti TPA. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa orang-orang seperti Anda dapat memberikan dampak besar dalam penggunaan uang PPM di komunitas dan desa Anda. Untuk informasi lebih lanjut mengenai PPM, Anda dapat menghubungi Universitas Bangka Belitung dan Yayasan Gubuk. Bapak dan Ibu perlu untuk mendapatkan cukup informasi tentang negara kita. Semoga melalui video ini, kami dapat menyampaikan informasi yang jelas kepada Bapak Ibu sekalian. Kami juga berharap Bapak dan Ibu dapat memberikan saran supaya video ini dapat menjadi lebih baik, informatif, jelas, dan menarik. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.